Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Guru Nani dalam pembelajaran kali ini. Sholih dan Sholihah, siswa SDS Mentari Arido Islamic School, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama luruskan niat kita dalam belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sholih dan Sholihah, Ibu Guru memiliki satu buah pertanyaan. Mengapa kita harus belajar dan menuntut ilmu? Apakah karena disuruh oleh orang tua atau ada alasan yang lainnya? Manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Allah telah memberikan manusia akal yang sehat untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Dengan akal tersebut diwajibkan bagi manusia untuk mencari dan memiliki ilmu di berbagai aspek, agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan ibarat sebuah cahaya yang dapat menuntun manusia hingga mencapai tujuan pencapaian penciptaan manusia menurut Islam. Ilmu pengetahuan adalah salah satu bekal abadi bagi manusia menuju kesuksesan dunia dan akhirat menurut Islam. Menuntut ilmu atau memiliki ilmu sesungguhnya adalah sangat penting, karena tanpa ilmu pengetahuan, hidup seseorang seperti tanpa arah, berada di dalam kegelapan dan kejahiliahan. Salah satu keutamaan bagi penuntut ilmu adalah orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Kita simak bersama bunyi dari Surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayah memiliki 6,75 kg jeruk. Jeruk-jeruk tersebut akan ayah masukkan ke dalam kantong-kantong kecil dengan berat tiap kantong 3/4 kg. Berapa banyak kantong yang ayah perlukan? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan desimal, persen, dan pecahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Siswa dapat menghitung perkalian pecahan dengan desimal secara teliti. 2. Siswa dapat menghitung perkalian pecahan dengan persen secara mandiri. 3. Siswa dapat menghitung pembagian pecahan dengan desimal secara sungguh-sungguh. 4. Siswa dapat menghitung pembagian pecahan dengan persen secara tekun.
dan 5, siswa dapat menyelesaikan soal cerita, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Baik, Soli dan Solihah, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama. Perkalian pecahan dengan desimal. Perhatikan contoh di papan tulis. 1/2 dikali 0,25. Kita ingat kembali cara menghitung perkalian pada bilangan pecahan. Langkah pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah kedua, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Langkah ketiga, apabila hasil pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Terakhir, kita sederhanakan. Sekarang, kita selesaikan contoh soal yang ada di papan tulis. 1/2 bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Dikali 0,25, bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 25, hasilnya adalah 125 per 2 dikali 100, hasilnya adalah 200. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan. Keduanya sama-sama kelipatan 5, maka kita bagi dengan 5. 125 dibagi 5 adalah 25. Per 200 dibagi 5 adalah 40. Masih bisa kita sederhanakan? Ya, masih bisa ya. Dibagi 5. 25 dibagi 5 dan 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, jadi hasilnya adalah 5/8. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua. Perkalian pecahan dengan persen. Contoh, 4/5 dikali 5%. Kita selesaikan contoh soal ini dengan mengingat langkah-langkah pada soal sebelumnya. Langkah pertama adalah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/5 karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita tuliskan 4/5 dikali 5%. Persen artinya per 100, maka 5% adalah 5/100. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 dikali 5 adalah 20 per 5 dikali 100 adalah 500. Bilangan ini dapat kita sederhanakan. Keduanya sama-sama kelipatan 10, maka kita bagi dengan 10. 20 dibagi 10 adalah 2 dan 500 dibagi 10 adalah 50. Masih bisa kita sederhanakan? Ya, kedua bilangan ini sama-sama bilangan genap. Kita bisa bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 50 dibagi 2 adalah 25. Karena tidak dapat disederhanakan lagi, jadi jawaban akhirnya adalah 1/25. Sekarang kita masuk pada pembagian. Pembagian pecahan dengan desimal. Contoh, 22/3 dibagi 0,9. Kita ingat kembali langkah-langkah dalam menyelesaikan pembagian pada pecahan. Langkah pertama, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah kedua, tanda bagi berubah menjadi kali. Dan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan bertukar tempat antara pembilang dan penyebut. Langkah ketiga, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Terakhir, kita sederhanakan.
Baik, sekarang kita selesaikan bersama soal yang ada di papan tulis. 2/3 bentuk pecahan biasanya adalah 8/3. Dibagi 0,9 bentuk pecahan biasanya adalah 9/10. Langkah selanjutnya adalah tanda bagi berubah menjadi kali. Kita tuliskan 8/3 dikali. Ingat, pecahan yang ada di sebelah kanannya bertukar tempat antara pembilang dan penyebut menjadi 10/9. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 8 dikali 10 adalah 80/3 dikali 9 adalah 27. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 80 dibagi 27 adalah 2, sisanya adalah 26/27. Karena tidak dapat disederhanakan lagi, maka 26/27 adalah hasil akhirnya. Sekarang kita masuk pada pembagian pecahan dengan persen. Contoh 31/5 dibagi 80%. Kita selesaikan soal ini sama seperti soal sebelumnya. Langkah pertama, kita ubah menjadi pecahan biasa. 31/5 bentuk pecahan biasanya adalah 16/5. Dibagi 80%, bentuk pecahan biasanya adalah 80/100. Langkah selanjutnya, tanda bagi berubah menjadi kali. Kita tuliskan 16/5 dikali. Bilangan pecahan yang ada di sebelah kanannya bertukar tempat antara pembilang dan penyebut menjadi 100/80. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sama dengan 16 dikali 100 hasilnya adalah 1600 per 5 dikali 80 hasilnya adalah 400. Oke, bilangan ini sama-sama kita bisa sederhanakan ya, atau kita bagi. 1600 dibagi 400 hasilnya adalah 4. Oke, jadi hasil dari 31/5 dibagi 80% adalah 4. Sekarang kita masuk pada contoh soal cerita. Ayah memiliki 6,75 kg jeruk. Jeruk tersebut akan dikemas ke dalam kantong kecil dengan berat 3/4 kg tiap kantong. Berapa banyak kantong yang diperlukan oleh ayah? Kita tuliskan kembali. Diketahui jeruk ayah ada 6,75 kg. Akan dikemas dengan berat 3/4 kg tiap kantong. Pertanyaannya, berapa banyak kantong yang diperlukan oleh ayah? Oke, kita akan menjawabnya. Ini adalah contoh soal cerita pembagian. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Dari kata akan mengemas kembali ke dalam kantong-kantong kecil. Ya, jadi ayah akan membagikannya ke dalam beberapa kantong kecil dan berat tiap kantong adalah sama, yaitu 3/4 kg. Maka kita tuliskan kalimat matematikanya 6,75 dibagi 3/4. Cara menyelesaikannya sama seperti soal-soal sebelumnya. Pertama, kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 675/100 dibagi 3/4.
Oke, selanjutnya tanda bagi berubah menjadi kali. Kita tuliskan 675 per 100 dikali. Ingat, pecahan yang ada di sebelah kanannya bertukar tempat antara pembilang dan penyebut menjadi 4/3. Selanjutnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 675 dikali 4 adalah 2700 per 100 dikali 3 adalah 300. 2700 dibagi 300 adalah 9. Jadi kantong yang diperlukan ayah sebanyak 9 buah. Oke, ya, ini adalah jawabannya. Jadi, dari soal cerita ini, jawabannya adalah ayah membutuhkan sebanyak 9 kantong. Sholih dan sholihah, pada pertemuan kali ini, kita telah membahas mengenai perkalian dan pembagian pada beberapa bilangan pecahan. Langkah-langkah dalam menyelesaikan perkalian pada pecahan. Yang pertama, ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Langkah ketiga, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian sederhanakan. Sedangkan untuk menyelesaikan soal pembagian pada pecahan, langkah pertama kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah kedua, ubahlah tanda bagi menjadi kali. Dan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan bertukar tempat antara pembilang dan penyebut. Selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, hasilnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian sederhanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang Ibu Guru berikan. Ingat, perbanyak latihan soal, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Patuhi juga protokol-protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.